Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan nama 1. Zaki Albi Nurani, 2. Alif Yazid Hariri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini kami akan memenuhi tugas UAS kami dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan tema menganalisa perekonomian Indonesia di sektor industri. Yang akan menjelaskan adalah saya sendiri dengan nama Zaki Albi dari Prodi Manajemen A2 semester 3. Bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di mana dalam sebuah perekonomian sektor industri dianggap sebagai sektor yang mampu menjadi pimpinan dari sektor lain. Produk industri mempunyai nilai jual yang tinggi daripada sektor lain. Hal tersebut dikarenakan produk industri sangat beragam dan memberikan nilai dan manfaat yang tinggi bagi masyarakat. 2.1 Rumusan masalah. 1. Bagaimana konsep industri di Indonesia? 2. Bagaimana sejarah dan klarifikasi industri di Indonesia? 3. Bagaimana dampak ekonomi sektor industri tahun 2020? 4. Bagaimana peluang ekonomi di sektor industri di tahun 2020? 5. Bagaimana tantangan perkembangan sektor industri di Indonesia tahun 2020 dan bagaimana kontribusinya pada masyarakat? 6. Bagaimana pengembangan industri di Indonesia? 1.3 Tujuan. 1. Untuk mengetahui konsep industri di Indonesia. 2. Untuk mengetahui sejarah dan klarifikasi industri di Indonesia. 3. Untuk mengetahui dampak ekonomi sektor industri tahun 2020. 4. Untuk mengetahui peluang ekonomi di sektor industri tahun 2020. 5. Untuk mengetahui tantangan perkembangan sektor industri di Indonesia tahun 2020 dan bagaimana kontribusinya pada masyarakat. 6. Untuk mengetahui pengembangan industri di Indonesia. Bab 2 Pembahasan. 2.1 Konsep industri di Indonesia selaras dengan negara-negara lain. Di Indonesia, sektor industri juga diharapkan mampu menjadi penggerak sektor-sektor lain dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Selalu diwarnai dengan pertumbuhan dan perkembangan industrialisasi. Argumentasi industrialisasi Indonesia pada mulanya didominasi dengan argumentasi keterkaitan industrial atau industrial linkage, namun sekarang berubah menjadi argumentasi loncatan teknologi atau HITEK. Industri di Indonesia pada awalnya mengembangkan substansi impor, namun seiring berkembangnya zaman, Indonesia mengubah substansi industrialisasinya menjadi substansi ekspor. 2.2 Lintasan sejarah sektor industri di Indonesia. Pada tahun 1920, sektor industri di Indonesia masih banyak yang dikuasai asing. Jenis industri yang ada saat itu adalah alat-alat rumah tangga, tenaga kerja terpusat pada pertanian dan perkebunan demi memenuhi kebutuhan kolonial Belanda. Pada tahun 1939, mayoritas tenaga kerja bekerja pada pengolahan makanan, tekstil, dan barang logam. Investasi pada masa itu sebagian besar dikuasai swasta. Pada tahun 1957, sektor industri mulai mengalami kemunduran karena situasi politik yang belum mendukung dan kurangnya tenaga kerja yang terampil. Pada tahun 2020, kebijakan ekonomi di sektor industri adalah salah satu sektor industri yang menyumbang 19% PDB Indonesia di kuartal pertama. Meskipun pada tahun 2020 terjadi lockdown di seluruh dunia termasuk di Indonesia karena pandemi COVID-19. 2.3 Dampak ekonomi di sektor industri di Indonesia tahun 2020. Menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik atau BPS, selama Februari 2020, nilai impor dari semua golongan barang turun dibanding Januari 2020. Mulai dari impor bahan konsumsi yang menurun 39,91%,
Lalu impor bahan baku atau penolong turun 15,89% hingga barang modal turun 18,03%. Hal tersebut juga membuktikan bahwa penurunan impor bahan baku tersebut dalam negeri menurun drastis karena pandemi COVID-19. Penurunan ekonomi juga memang akan muncul dikarenakan memang adanya pembatasan terhadap segala bentuk aktivitas di luar rumah demi mencegah penyebaran COVID-19 yang akhirnya berdampak pada aktivitas ekonomi serta membuat perputaran uang semakin melambat. Tetapi pemerintah memberikan keyakinan bahwa ekonomi di sektor produksi akan tetap berjalan walaupun virus ini merebak. Segala bentuk kebutuhan harian seperti sembako tetap terjaga. Alif Yazid Hariri akan menjelaskan pertama 2.4 peluang ekonomi di sektor industri tahun 2020. Perekonomian di sektor industri akibat adanya pandemi COVID-19 mengalami perlambatan atau penurunan. Permasalahannya masyarakat di tengah pandemi berkaitan dengan masalah ekonomi seperti banyaknya masyarakat yang di PHK dan kehilangan mata pencaharian sehari-hari. Terlebih, beban masyarakat ditambah ketika bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran. Melihat permasalahan ini, maka solusi yang tepat adalah menciptakan masyarakat mandiri yang tidak berpangku tangan pada bantuan pemerintahan, tapi mempunyai inisiatif mencari solusi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pemerintahan harus memberikan sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat untuk mandiri di tengah kondisi pandemi COVID-19. Bukan hanya berdiam diri tanpa produktivitas atau kreativitas yang dihasilkan. Strategi yang terbaik dalam melihat ini semua yakin masyarakat harus pintar membaca peluang ekonomi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Pandemi mematikan sektor ekonomi tapi tidak mematikan ide untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintahan sebagai fasilitator harus memberikan pelatihan-pelatihan edukatif di sektor industri kepada masyarakat seperti bagaimana cara membuat masker, cara membuat tempat cuci tangan dari barang bekas, ataupun barang lainnya yang sangat dibutuhkan di saat kondisi pandemi. 2.5 Tantangan perekonomian sektor industri di Indonesia tahun 2020 dan bagaimana kontribusinya pada masyarakat. A. Tantangan perekonomian sektor industri di Indonesia tahun 2020. 1. Meningkatnya daya saing dan keunggulan kompetitif industri nasional yang mengandalkan pada keterampilan dan kreativitas sumber daya manusia, kemampuan teknologi dan kemampuan manajemen tetap memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat di tahun 2020 karena pandemi. 2. Menumbuhkan motivasi dan daya kreasi inovatif yang luas serta menciptakan iklim usaha dan persaingan yang sehat termasuk perlindungan hasil inovatif di tahun 2020. 3. Membangun perangkat kelembagaan yang mantap sehingga sektor industri senantiasa mampu tanggap dan terandalkan dalam menghadapi berbagai perkembangan ataupun perubahan yang timbul di
tahun 2020 karena pandemi COVID-19. B. Kontribusi pada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar, ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memberdayakan masyarakat dalam bidang pengembangan ekonomi. Misal kegiatan di bidang pertanian, peternakan, koperasi, dan usaha kecil menengah atau UKM. Kesehatan dan gizi masyarakat misalnya penyuluhan, pengobatan, pemberian gizi bagi balita, program sanitasi masyarakat dan sebagainya. 3. Pengelolaan lingkungan misalnya penanganan limbah, pengelolaan sampah rumah tangga, reklamasi, dan penanganan dampak lingkungan yang lainnya. Pendidikan, keterampilan, dan pelatihan misalnya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa tidak mampu, magang atau job training, studi banding, peningkatan keterampilan, pelatihan, dan memberi saran pendidikan. 2.6 Pengembangan industri di Indonesia. 1. Pengembangan sektor industri hanya diarahkan kepada yang memiliki keunggulan kompetitif. Pemikiran seperti ini boleh dikatakan diwakili oleh kalangan ekonomi akademis. 2. Konsep 8 wahana transformasi teknologi dan industri yang dikemukakan oleh Menteri Riset dan Teknologi yaitu pada dasarnya memprioritaskan pengembangan industri-industri halus secara serentak atau simultan. 3. Konsep keterkaitan antara industri hanya khususnya keterampilan antara hulu hilir. Konsep ini merupakan konsep menteri. 4. Pengembangan industri yang diarahkan untuk pendalaman dan pemantapan struktur industri secara terkait dengan sektor ekonomi lainnya. 5. Pengembangan industri kecil. 6. Pengembangan sektor komoditi industri. Bab 3. Penutup. Kesimpulannya, industri merupakan bidang yang menggunakan keterampilan dan ketentuan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasar. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari hasil-hasil mencukupi kebutuhan ekonomi. Kebutuhan industri merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Saran. 1. Pemerintahan dan masyarakat dapat saling bahu-membahu dalam mengembangkan ekonomi di bidang industri di era pandemi COVID-19. 2. Pemerintahan dan masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara di era pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.